Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang fungsi logika yang terdapat pada Microsoft Excel, yang terlebih khusus tentang fungsi logika if. Untuk lebih jelasnya, kita buka dulu tugas yang pernah kita buat. Saya buka dulu, cari saya simpan dulu di manajemen, kemudian materi Microsoft Excel. Ini materi Microsoft Excel, saya buka. Sementara proses, kita tunggu sampai terbuka. Ya, sekarang untuk mengisi kolom keterangan ini, maka yang harus digunakan adalah fungsi logika if. Ada berbagai macam fungsi logika. Untuk mengetahui, maka kita masuk di sini, di tusung, kemudian more fungsi. Kemudian diketik di sini, cari di sini fungsi logika. Fungsi logika ini. Ya. Jadi semua ini yang termasuk fungsi logika. Yang saya mau bahas hari ini adalah fungsi logika if. Itu caranya untuk melihat bahwa yang termasuk fungsi logika adalah ini. Jadi caranya saya ulangi kembali. Masuk di sini, kemudian klik more fungsi, kemudian cari di kotaknya ini yang fungsi apa yang mau dicari. Fungsi logikal, berarti ini yang termasuk fungsi logika. Banyak itu termasuk fungsi logika. Tapi yang saya mau bahas hari ini adalah fungsi logika if. Itu untuk mengisi kolom keterangan bahwa apakah siswa tersebut tuntas atau tidak tuntas, kalau misalnya dua kondisi. Oke. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang penggunaan formula rata-rata. Jadi untuk menghitung rata-rata maka yang digunakan adalah average. Kemudian menentukan jumlah di sini itu ada yang digunakan adalah sum. Untuk mencari nilai rata-rata dari atas ini, jadi yang caranya dulu kan sama dengan saya dulu kasih hitam di sini supaya kentara dilihat tulisannya. Ya. Ya. Untuk mencari nilai rata-rata dari atas, maka di sini ditulis setiap memulai rumus atau formula itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan untuk mencari nilai rata-rata adalah average, buka kurung, kemudian di blok yang mau dicari nilai rata-ratanya, baru enter. Jadi ada yang salah, oh ya ini. Jadi kalau ada yang salah rumusnya, penulisannya tidak ada e-nya, tambah e baru enter. Jadi nilai rata-ratanya dari atas ini adalah 79. Kemudian berikutnya mencari jumlah. Jadi formulanya adalah sama dengan sum. Dan buka kurung, baru blok enter. Berarti jumlahnya adalah ini. Kemudian mencari nilai tertinggi. Berarti kalau nilai tertinggi itu adalah max. Sama dengan max, buka kurung, baru blok dari atas, baru enter. Maka nilai tertinggi dari sini adalah 95, betul. Ya. Kemudian min.
itu mencari nilai terendah, sama dengan min, baru buka kurung blok ini untuk mencari nilai sama dengan 33 nilai tertentu. Sekarang yang kita mau cari sekarang adalah mengisi kolom keterangan dengan menggunakan fungsi logika if untuk menentukan apakah siswa ini tuntas dan tidak tuntas. Oke, kita coba dulu mulai. Untuk memulai suatu fungsi logika, maka harus kita menggunakan operator logika. Operator logika yang digunakan adalah tanda sama dengan, kemudian tanda lebih kecil dari, kemudian lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, kemudian menggabungkan dua buah nilai. Jadi inilah operator logika yang digunakan nanti untuk penerapan di sini yang mana cocok untuk diterapkan. Kemudian apa itu fungsi logika if? Fungsi logika if ialah fungsi logika if adalah untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Jadi untuk membandingkan dua keadaan atau lebih. Jadi bisa lebih dari 3 keadaan sampai 14 keadaan. Itu. Kemudian kita kembali di sini. Rumus dari fungsi logika untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Rumus dari fungsi logika, rumus umumnya adalah if sama dengan, harus diawali dulu dengan tanda sama dengan if buka kurung, logika ekspresinya ini yang mau dilogikan ada rata-ratanya. Bahwa apakah nilai 93 ini apa tuntas atau tidak tuntas. Penempatannya ada di sini, di keterangan, mengisi kolom keterangan. Itulah logika ekspresinya. Kemudian nilai benar dan nilai salah. Itu. Keadaan ini benar, kalau keadaannya benar, misalnya mencapai standar ketuntasan 75, kemudian mencapai di sini adalah nilai benarnya adalah itu. Nilai salahnya di bawah standar ketuntasan. Misalnya 74 itulah nilai salahnya, nilai benarnya 75 ke atas. Karena standar ketuntasan ada 75. Ya. Kemudian contoh. Misalnya ini saya dulu hapus ini. Ya. Kemudian kan nomor 1 ini, kemudian nomor 2, kemudian tarik saja ke bawah, atau langsung saya tulis karena 3. Saya 3 karena saya tinggal 1. Oke, atau mau tambah 4 lagi, misalnya 4 di sini adalah Taufik. Kemudian nilai rata-ratanya misalnya Arfan 90, kemudian Yusriani misalnya 70, kemudian Risna 80, kemudian Taufik 60. Oke, sekarang rata tengah dulu, kasih rata tengah dulu. Sekarang untuk menentukan bahwa apakah ini Arfan tuntas atau tidak tuntas untuk mengisi keterangan ini, maka kita harus menggunakan fungsi logika if. Misalnya sama dengan ini di atas rumusnya, sama dengan if kemudian buka kurung, logika ekspresinya bahwa yang mau dilogikan ini, klik ini, kemudian di separator yang dipakai komputer misalnya, saya di sini pakai titik koma, kemudian tanda petik, nilai benarnya adalah tuntas.
atau bisa juga diganti misalnya lulus, lulus, baru tanda petik balas, kemudian titik koma. Karena ini hanya satu kondisi, maka seandainya lebih dari hanya dua kondisi, seandainya lebih dari dua kondisi, maka ditambah lagi if di sini untuk menyambung rumusnya. Tapi karena ini hanya dua kondisi, maka langsung saja ditulis nilai salahnya. Nilai salahnya adalah tidak lulus, tidak lulus. Nah, lulus baru tanda petik, baru enter. Ya, berarti di sini kenapa begini? Berarti ada yang salah rumusnya. Apa itu rumusnya salah? Oh, ini. Ada rumusnya ini salah. Pokoknya salah. Ini if, tidak ada if-nya. Tidak ada if-nya. Ditambah if di sini. Baru enter. Ya, sudah. Sorry, ada juga salah sini karena kita tidak klik. Kita tidak. Saya ulangi. Rumusnya sama dengan if, kemudian buka kurung, logika ekspresinya, ya. Kemudian apa operator logikanya yang cocok? Standar ketuntasannya adalah 75. Jadi standar ketuntasannya ini untuk mengetahui bahwa apakah nilai 90 ini tuntas atau tidak tuntas dengan menggunakan operator logika dengan standar ketuntasan 75. Maka operator logikanya adalah ini logical testnya, logika sebenarnya. Jadi operator logikanya adalah lebih besar sama dengan, jadi 75 ambil, kemudian di atasnya 75 itu adalah tuntas. Jadi lebih besar sama dengan, bisa langsung klik ini 75, bisa langsung ditulis 75 standar ketuntasan. Kemudian tanda ini pakai Lisa Pertos ini, kita lihat di sini ada ini. Komputer saya pakai titik koma, kemudian tanda petiknya, tanda petik 2, kemudian nilai benarnya. Nilai benarnya adalah misalnya kita lulus, misalnya lulus. Bisa juga tidak tuntas. Lulus, kemudian tanda petik 2, kemudian tanda list operatornya titik koma, kemudian tanda petik, kemudian nilai salahnya adalah tidak. Nilai salahnya ini adalah tidak lulus. Kemudian balas tanda petik 2. Kemudian enter. Tidak usah langsung kita, nanti dia otomatis komputer yang kasih tanda belas kurung. Langsung saja enter. Ya. Jadi 90 betul lulus? Iya lulus karena standar ketuntasannya 75. Kemudian sudah itu membawa rumusnya, langsung saja ditarik ke bawah. Ya. Ya. Sudah benar? Iya, 75 tidak lulus karena 70 tidak lulus karena standar ketuntasannya 75. Kemudian 60. Kemudian misalnya mau tambah di sini 5. Misalnya Labaco. Misalnya nilainya misalnya 80, berarti lulus. Enter. Lulus. Jadi itu. Jadi ini salah satu contoh untuk mengisi kolom kotak. Jadi nanti Anda mengisi di sini dengan menggunakan rumus. Gitu. Ya.
khusus hari ini saya hanya membahas tentang fungsi logika if. Nanti berikutnya lagi, kalau kita sudah mahir di fungsi logika, lebih dari misalnya sampai 5 kondisi, itu baru saya pindah lagi ke fungsi logika and, or, dan lain sebagainya. Jadi, untuk dalam kesempatan ini, pembahasan tentang fungsi logika saya kira cukup sekian dulu. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan lewat WA. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.